Kembali lagi dalam Jejak Digital, rekaman peristiwa penting yang terjadi di sekitar Banua kita hari ini Jumat 24 April 2026. Kita akan mengawali catatan dari babak baru kasus dugaan korupsi di Dinas Pendidikan. Ketegasan Pemkab Banjar menjaga jalan desa Biih dari angkutan tambang hingga harga plastik yang kian mencekik. Kita juga akan melepas keberangkatan perdana jamaah haji kita menuju Tanah Suci. Bersama saya, Tasya Euni. Inilah rekaman Jejak Digital selengkapnya. Kasus dugaan korupsi penyewaan server di Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin akhirnya memasuki babak baru. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan, satu orang kini resmi ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dijebloskan ke rutan Teluk Dalam. Tersangka akan mendekam di sana selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan lanjutan. Ini jadi peringatan keras kalau urusan anggaran pendidikan gak boleh main-main. Kita tunggu saja bagaimana pengembangan kasus ini selanjutnya. Kejaksaan Negeri Banjarmasin tetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tindak kasus korupsi ini terjadi pada program sewa server dan aplikasi untuk tingkat sekolah dasar pada tenggat waktu 2021-2024. Tersangka berinisial T seorang swasta sebagai pihak penyedia. Penetapan tersangka dilakukan setelah Kejari Banjarmasin menerima hasil audit BPK dan ditemukan kerugian negara hingga 5 miliar rupiah. Tersangka tersebut adalah T, ya, T, dan tadi sudah rekan-rekan sudah melihat semua bahwa sudah dilakukan penahanan oleh Lapas Khusus dan sebelumnya sudah dilakukan pemeriksaan saksi dan sudah dilakukan pemeriksaan tersangka dan langsung ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan terhitung dari hari ini 20 hari ke depan. Pada kasus ini pihak pelaku sebagai penyedia jasa menyediakan aplikasi yang tidak sesuai penawaran dan bahkan tidak berfungsi. Hingga kini penyidikan masih terus dilakukan dengan menyasar setidaknya 40 orang dimintai keterangan. Tim penyidik bilang sejauh ini adanya kemungkinan tersangka lainnya. Prosesnya bertahap, pengadaannya dari 2021 sampai 2024 dan proyeknya ini aplikasi yang diterapkan tidak sesuai dengan yang ditawarkan. Jadi dan tidak berfungsi, sebagian besar tidak berfungsi, makanya nilai kerugian negaranya mencapai 5 miliar. Makanya saya sampaikan tadi ini masih dalam proses penyidikan, tidak menutup kemungkinan ada tersangka lainnya dan ini dalam proses masih semuanya. Tersangka sudah dilakukan penahanan hingga 20 hari ke depan. Sebelumnya, 5 bulan lalu atau pada November 2025, Kejari Banjarmasin menggeledah kantor Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin dengan adanya dugaan tindak korupsi. Abrar Effendi, Syaidah Aisyah, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Usai keluhan warga soal kerusakan jalan hasil program TMMD mencuat, pemerintah Kabupaten Banjar akhirnya mengambil tindakan tegas. Dinas Perhubungan kini resmi melarang truk angkutan tambang dan kendaraan bermuatan lebih untuk melintasi Jalan Desa Biih, Kecamatan Karangintan. Langkah ini diambil biar kerusakan jalan gak makin parah. Ketegasan ini tentu jadi angin segar buat warga desa yang selama ini merasa jalan mereka hanya jadi perintasan angkutan berat tanpa ada tanggung jawab. Menindaklanjuti kerusakan jalan hasil program TMMD di Desa Biih, Karangintan, Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar melarang angkutan muatan berlebih, termasuk angkutan tambang batu bara untuk melintas. Dinas Perhubungan akan menyiagakan personel di pintu masuk kawasan TMMD Desa Biih, serta di kawasan Gunung Ulin Bypass. Pengetatan pengawasan ini rencananya akan berlangsung selama 1 minggu ke depan, sebagai bentuk pemeliharaan jalan agar fungsionalnya kembali normal bagi masyarakat. Kita akan melakukan penyekatan di 2 titik, pertama di Biih yang memasuki jalan TMMD, satunya dari Gunung Ulin di bypass. Sampai kapan tuh, Pak? 1 minggu kita rencanakan. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini
angkutan-angkutan itu tidak melintas di daerah tersebut yang dapat merusak kondisi jalan yang sudah rusak sekarang ini. Dengan adanya penyekatan ini, pemerintah daerah berharap para pemilik angkutan sadar akan aturan dan tidak lagi menggunakan jalan masyarakat untuk aktivitas produksi tambang. Arpawi, Kompas TV Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Harga plastik di Banjarmasin ternyata masih belum mau bersahabat dengan kantong pedagang. Sejak sepekan lalu kenaikannya bahkan sudah menyentuh angka 100% hingga memicu tekanan biaya operasional. Menyikapi hal ini, Wali Kota Banjarmasin mengimbau warga untuk kembali menggunakan bakul atau kemasan ramah lingkungan lainnya. Sejak ini bisa jadi momen yang pas buat kita semua untuk benar-benar move on dari plastik. Gak cuma hemat, tapi juga bikin lingkungan kita jadi lebih bersih. Di Banjarmasin, kenaikan harga plastik sudah menyentuh hingga 100%. Kenaikan ini jadi kekhawatiran bagi sejumlah pedagang yang menggunakan bahan plastik. Pedagang mengaku kenaikan harga plastik ini menambah beban biaya operasional, terutama bagi mereka yang bergantung pada kemasan plastik untuk jualan sehari-hari. Jualan goreng, jadi memakan plastik agak banyak bang. Kecuali orang nukar banyak, hanya plastiknya tak irit. Aku nukar 1-2 bungkus, tetap banyak pakai plastik. Ya tertekan sih. Harga saya itu soalnya naiknya hampir satu harga, yang biasa 8,5 loh jadi 15.000 bungkusnya. Sementara itu, pemerintah Kota Banjarmasin mensiasati kenaikan harga plastik dengan menghimbau untuk menggunakan wadah yang lebih ramah lingkungan. Selain untuk mengurangi lonjakan sampah plastik, alternatif seperti penggunaan bakul atau membawa wadah dari rumah ini diperkirakan jadi solusi dari kenaikan harga plastik. Tentunya kita sangat berharap ya, tidak lagi mungkin Bapak, Ibu ataupun para pedagang pasar yang ada di Kota Banjarmasin itu sudah tidak menyediakan plastiknya lagi. Tapi Bapak Ibu yang biasanya ke pasar itu kan harus membawa bakulnya sendiri ya untuk ke pasar, sehingga ya nanti. Nah ini nanti mudah-mudahan nanti juga ke depannya kita sosialisasikan. Jadi kita harus benar-benar bisa mengurangi penggunaan sampah plastik ya. Pemerintah berharap agar penggunaan wadah ramah lingkungan ini dapat diterima masyarakat untuk mengurangi penggunaan sampah plastik dan alternatif kenaikan harga plastik. Saidah Aisyah, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jumat dini hari tadi menjadi momen bersejarah bagi kelompok terbang pertama jamaah haji embarkasi Banjarmasin. Meski sempat diwarnai dengan ditundanya keberangkatan 3 jamaah karena masalah kesehatan, kursi pesawat dipastikan tetap terisi penuh oleh jamaah dari kloter berikutnya. Sejak perjalanan menuju Baitullah ini tetap berlangsung hikmat, membuktikan kalau dinamika di lapangan bisa teratasi dengan kesiapan panitia yang matang. Pergeseran nama jemaah sempat terjadi pada proses keberangkatan kloter 1 embarkasi Banjarmasin. Akibat kondisi kesehatan, 3 jemaah terpaksa menunda keberangkatan dan digantikan oleh jemaah cadangan dari Kabupaten Banjar. Seorang calon haji dilaporkan harus dilarikan ke rumah sakit dan masih harus menjalani transfusi darah dan masuk kategori risiko tinggi berat dengan riwayat hipertensi, diabetes, dan anemia. Pendamping calon haji tersebut juga ikut menunda keberangkatan, sementara 1 jamaah lainnya ditunda karena mengalami demensia. Pada kloter pertama asal Kota Banjarmasin ini, tim medis mencatat sebanyak 179 jamaah masuk kategori resiko tinggi dengan 64% diantaranya merupakan lansia berusia di atas 60 tahun. Totalnya itu ada sekitar 179 dari total 360. Itu hampir 50% Bu ya? Iya. Range usianya Bu? Range usia itu sekitar 64% adalah lansia. Jadi lebih dari 50% memang adalah lansia. Di atas 60 tahun Bu ya? Sementara pihak Bandara Internasional Syamsuddin Nur menyebut keberangkatan kloter perdana sempat mengalami keterlambatan sekitar 40 menit dari jadwal awal pukul 00.05 WITA. Meski demikian, secara umum proses keberangkatan berjalan lancar tanpa kendala berarti. So far semuanya berjalan dengan lancar.
Ini artinya jam operasional bandara di extend ya Pak Jian? Khusus untuk pelayanan haji, kami ada pelayanan 24 jam, khusus untuk pelayanan. Selanjutnya petugas akan melakukan evaluasi terutama pada penyesuaian jumlah personel agar lebih efektif dalam melayani jamaah haji. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin turut hadir langsung melepas keberangkatan jamaah haji kloter 1 tersebut. Dalam pesannya, Muhyiddin mewanti-wanti para jamaah untuk tetap menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Mengingat cuaca dan aktivitas yang padat, jejak pesan kesehatan ini sangat penting biar para jemaah bisa kembali ke Banua dengan selamat dan meraih predikat haji yang mabrur. Selamat beribadah, doa kami menyertai kalian. Gubernur Muhyiddin menyampaikan pesan khusus kepada seluruh jamaah agar senantiasa menjaga kesehatan selama menjalani ibadah haji. Mengingat rangkaian ibadah akan berlangsung sekitar 40 hari. Jemaah diimbau untuk menjaga pola makan dan minum, termasuk menghindari minuman dingin dan memastikan air yang dikonsumsi aman guna mencegah gangguan kesehatan. Menurut Muhyiddin, kondisi fisik yang prima menjadi kunci agar jamaah dapat menjalani puncak ibadah haji, terutama saat wukuf di Arafah. Pesan-pesan kita tadi sama jemaah yang ada, yang penting hari ini kloter pertama ini artinya jangan sampai di Madinah ini terlalu bergerak yang secukupnya. Artinya minum pun secukupnya, jangan sampai minum es karena kita bisa aja kehausan minum es kan nyaman, tapi bisa batuk dan bisa juga membuat kita garing. Seorang jamaah Masrinah mengaku telah melakukan persiapan fisik dengan berjalan kaki setiap hari. Ia juga bersyukur dapat berangkat setelah menunggu selama 14 tahun. Olahraga 30 menit tiap hari. Jalan, olahraga jalan. Aku senang. Penyakit kereda. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada gejala yang lain-lain. Sehat. Semangat. Ringan aja. Setelah keberangkatan kloter 1 asal kota Banjarmasin pada Jumat dini hari, selanjutnya kloter 2 embarkasi Banjarmasin akan masuk asrama haji pada Jumat malam. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Itulah 5 rekaman jejak digital kita untuk hari ini. Mulai dari penegakan hukum, penjagaan infrastruktur desa, solusi lingkungan, hingga perjalanan spiritual jamaah kita. Terima kasih telah menyimak jejak digital. Tetaplah jaga keselamatan berkendara, jaga kebersihan kota, dan teruslah berikan yang terbaik untuk Banua. Saya Tasya Uni, sampai jumpa di rekaman jejak digital berikutnya. Tetap semangat.